Halo Bedikers, kualitas perhelatan sepak bola dalam negeri sedang menjadi sorotan dari berbagai penjuru dunia. Tragedi yang terjadi di Kanjuruhan merenggut 127 nyawa dan menyisakan luka mendalam. Peristiwa naas ini tak terlepas dari konflik yang terus-menerus ada di antara pendukung klub sepak bola Arema Malang dan Persebaya Surabaya, yakni Aremania dan Bonek. Lantas bagaimana konflik di antara keduanya bisa seperti ini? Mari kita bongkar. Aremania merupakan salah satu kelompok pendukung klub sepak bola yang loyal. Aremania selalu hadir untuk mendukung Arema Malang bertanding, baik di kota Malang maupun di luar kota. Para pendukung ini lebih menekankan permainan yang sportif, atraktif, dan simpatik. Berbicara soal lahirnya Aremania, tak terlepas dari lahirnya klub sepak bola Arema Malang pada tahun 1986. Arema pada saat itu didirikan oleh Jenderal Purnawirawan Agum Zainal. Kemunculan Arema tentu tidak lepas menghadirkan kelompok pendukungnya. Namun kala itu kerap terjadi aksi kekerasan dan perkelahian antar kelompok pemuda di ganggang di Malang. Agum Zainal pun berinisiatif untuk menjalurkan energi yang membara di dalam diri pemuda-pemuda Malang ini ke Stadion Gajayana. Salah satu langkah awal Agum Zainal adalah dengan mengundang beberapa klub asing untuk bertanding di Malang. Alhasil, Stadion Gajayana pun dipenuhi oleh penonton. Setelah lahirnya Arema, kaula muda ini mulai berhimpun dalam Aremania dan meninggalkan kehidupan geng yang saling bertikai. Mereka bersatu dengan jargon salam satu jiwa Arema dan membangun ikatan persaudaraan yang kuat. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, Aremania terus berbenah diri. Beberapa penghargaan pernah diraih, antara lain The Best Supporter pada Liga 6 tahun 2000 oleh Ketum Agung Gumelar dan The Best Supporter pada Copa Indonesia 2 tahun 2006. Kata bonek adalah akronim yang diambil dari bahasa Jawa, yaitu bondo nekat. Bondo berarti modal, sementara nekat artinya memiliki kemauan yang kuat. Jadi secara harfiah, bonek berarti bermodalkan nekat atau berkemauan kuat. Bonek juga biasanya ditujukan kepada supporter pria dan supporter perempuan dijuluki bonita atau bonek wanita. Istilah bonek pertama kali diluncurkan oleh Harian Pagi Jawa Pos di tahun 1988. Saat itu, istilah ini dimunculkan untuk menggambarkan fenomena ribuan supporter Persebaya Surabaya yang berbondong-bondong ke Jakarta untuk mendukung Persebaya dalam laga final kompetisi divisi utama PSSI tahun 1987 hingga 1988. Bonek kemudian dikenal sebagai salah satu supporter militan yang menciptakan kultur tersendiri di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Seiring dengan berjalannya waktu, istilah bonek mulai mengalami pergeseran makna dan menjadi identitas supporter Persebaya Surabaya. Bahkan, kini telah muncul istilah bonek, sebutan bagi kegiatan untuk pergi memberi dukungan langsung kepada Persebaya Surabaya saat bertanding. Jika ditarik kembali ke belakang, ada cerita menarik pada awal mula penjulukan bonek kepada pendukung Persebaya Surabaya. Para pendukung ini tidak langsung menamai diri mereka sebagai bonek. Bonek baru lahir 60 tahun setelah berdirinya klub Persebaya. Pada saat kompetisi Perserikatan musim 1987 hingga 1988, Persebaya berhasil lolos ke babak 12 besar untuk melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Di zaman 90-an, bukan hal lumrah bagi supporter tamu untuk ikut mengawal perjuangan tim kebanggaannya saat bertanding di kandang lawan. Namun supporter Persebaya ini mantap mengawal perjuangan para atlet. Di momen inilah euforia berbalut hijau membawa pendukung Persebaya ini menjadi pelopor gerakan supporter mendukung di kandang lawan. Orang-orang kini menyebutnya dengan away di kalangan supporter. Sayangnya niat baik yang dibawa para pendukung kala itu berujung chaos. Tingginya antusiasme pendukung Persebaya membuat kondisi menjadi tidak terkendali, sehingga ketika pertandingan berlangsung, banyak pendukung Persebaya Surabaya yang berhamburan di pintu luar stadion karena tidak memiliki tiket. Situasi ini berlanjut ketika pertandingan usai, banyak pendukung Persebaya Surabaya yang terlantar di sudut-sudut kota Jakarta karena tidak memiliki pembekalan yang cukup. Dari sinilah, kemudian pendukung Persebaya Surabaya mendapat julukan Bondo Nekat alias Bonek.
Mereka dengan modal nyali dan keyakinan besar untuk mendukung tim kesayangannya secara langsung tanpa memikirkan perihal materi. Selain itu, istilah bonek konon pertama kali dicetuskan oleh Dahlan Iskan yang kala itu menjadi petinggi salah satu surat kabar di Jawa Timur. Dahlan Iskan saat itu geleng-geleng kepala melihat banyaknya pendukung Persebaya Surabaya yang berada di luar stadion. Dahlan lantas bercelutuk dengan menyebut mereka bonek atau orang yang bondo nekat. Aremania dan bonek berkembang cukup pesat, namun sayangnya letak geografis Surabaya dan Malang yang cukup dekat, serta perbedaan budaya yang terdapat di antara keduanya menimbulkan berbagai gesekan yang tidak terelakkan. Konflik yang berkembang di antara Aremania dan bonek bermula pada tahun 1990. Saat itu grup band musik kantata Takwa menggelar konser di Tambak Sari, Surabaya. Sekitar 30 menit setelah konser dimulai, jajaran depan dekat panggung diisi oleh penonton dari Malang. Para penonton ini mencurahkan kata Arema berulang kali, yang membuat penonton dari Surabaya terpaksa menyingkir. Beberapa saat kemudian, para pemuda Surabaya muncul kembali dengan membawa rombongan yang lebih besar dan berusaha memukul mundur pemuda Malang. Kondisi ini terjadi hingga di luar stadion. Tawuran antar dua kelompok pemuda pun tidak terelakkan dan terus berlangsung sampai mencapai stasiun Gubeng. Tawuran serupa terjadi pada Juni tahun 1992 ketika konser Sepultura digelar di Tambak Sari. Saat itu, Arek Surabaya sudah lebih dulu menguasai bagian depan panggung. Mereka bahkan sudah menghadang Arek Malang sejak memasuki wilayah Tambak Sari, dan tentu saja tawuran tak bisa dihindari. Konflik di antara Aremania dan bonek juga diwarnai dengan pemberitaan media di Jawa Timur. Saat itu sangat sedikit pemberitaan yang terkait kemenangan Arema dalam setiap pertandingan. Sementara pemberitaan seputar Persebaya selalu menjadi headline. Walaupun pemberitaannya hanya seputar latihan rutin bukan pertandingan. Seiring dengan berjalannya waktu, aksi kericuhan Aremania dan bonek semakin mewarnai pemberitaan nasional. Misalnya saja pada tahun 2013 di Tol Simo, saat itu Aremania datang ke Gresik untuk mendukung Arema yang bertanding melawan Persegres. Konvoi 17 bus yang ditumpangi oleh ribuan Aremania ini dilempari batu oleh orang-orang yang mengenakan atribut bonek saat melintas di ruas tol Surabaya Gresik. Meski aksi pelemparan ini tidak berujung bentrok, namun seorang supporter beratribut bonek dipukuli massa di dalam Stadion Tridharma, Gresik hingga tewas. Tragedi ini berlanjut saat pertandingan usai, ratusan bonek berkumpul di Jalan Tol Simo menunggu para Aremania melintas. Bonek juga melakukan penyisiran terhadap kendaraan berplat nomor kode N asal Malang. Konflik Aremania dan bonek terus berlanjut. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu, perseteruan antar dua supporter ini kembali terjadi menjelang laga pertandingan semifinal Piala Gubernur. Fanatisme yang berujung tragedi antara Aremania dan bonek semakin hari kian meresahkan. Semoga dengan kejadian yang menimpa ratusan korban di Kanjuruhan bisa menjadi titik balik pendewasaan para kelompok pendukung sepak bola di negeri ini. Menurut kamu bagaimana, Bidigers?